datang di Bahasa Apa Podcast bersama gue Jackson, Keron, dan Hari. Hai guys. Oke, ini adalah episode perdana kita setelah sekian lama vakum. Ya, kita baru ngeluarin 3 episode juga sih sebenarnya. Dan di episode kali ini kita akhirnya pakai video. Nah, Betul. since ini adalah episode pertama kita pakai video, jadi apapun yang terjadi di video yang bakal kalian lihat ini, please udah ignore aja, fokus ke yang kita omongin. Betul sekali. Meskipun yang kita omongin juga bakal opini, jadi jangan fokus-fokus amat. Oke, let's talk about FOMO, fear of missing out. Secara harfiah, fear of missing out itu adalah dalam bahasa Indonesia ketakutan akan ketinggalan sesuatu, ya kan? Betul. Missing out, ketinggalan, takut nanti ketinggalan, takut ketinggalan. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Lebih tepatnya kayak tren kali ya. Iya. Iya. Sebenarnya banyak yang mengasosiasikan FOMO ini dengan yang namanya saham, trading dan segala macam. Tapi sebenarnya banyak hal yang bisa diasosiasikan dengan FOMO, yaitu bisa tentang tren juga kayak lu bilang tadi. Nah, karena lu udah bahas mengenai apa? Saham ya tadi ya, trading ya. Trading. Gue cuma punya satu pertanyaan. Apa kabar doge lu? Ya sebenarnya gimana ya? Gue mulai doge itu salah satu FOMO juga ya. Bisa salah satu FOMO juga karena kan awalnya gini ya. Gue sempat dengar ya teman-teman gue bilang, main dong kripto itu doge lumayan bagus. Terus prospeknya lumayan tinggi. Terus BTC dan lain-lain. Nah, terus belakang ini kan gue dengar teman gue juga bilang doge nih lagi naik nih. Salah satunya lu juga influencer gue kan supaya gue beli doge. Karena kalau pas gue lihat tuh awal-awal itu kalau nggak salah minggu lalu tuh pas kita cek ya itu kan pricingnya tuh masih stabil di 9 ya kalau nggak salah ya, 989 gitu. Terus gue belinya itu di 9. Sedikit senang tapi sedikit kayak nggak senang karena apa? Titik di paling bawahnya itu sebenarnya di 6 ribuan. Kemarin gue tuh udah diajak temen gue buat beli. Ya itu mungkin salah satu FOMO juga ya. Kalau lu gimana, Pak? Kalau Ya, gua bentar. sejujurnya Let ya. me simplify apa yang dibilangin Keron tadi. Dia beli ketika harganya udah tinggi banget. Dan Yes. sekarang dia menjadi investor yang nahan karena terpaksa, bukan karena pilihan. Kan kalau pilihan bener. Jadi kebiasaan Karen itu beli nggak pernah nanya dulu. Iya. Nggak konsultasi gitu. Nanti Iya. Langsung beli. akan ada hubungannya dengan tren yang lainnya. Betul. Oke, gimana mengenai Oke, kripto? kalau gua masalah kripto FOMO gini emang sebenarnya udah kayaknya ini dimulai dari saham dulu kali ya. Dari tahun kemarin kan saham ramai banget Iya. tentang FOMO gini. Bahkan sampai ada orang yang nggak ada duit tapi dia rela pinjam ke bank Maksa Yo, untuk ya. apa main saham gitu. Ya, karena semua orang main saham. Betul, karena semua orang main saham. Dan dia Betul. takut dia ketinggalan, Nah. nggak jadi ikutan kaya. Iya, sama iya dia. benar. Jadi orang mindsetnya kayak, oh gue harus nggak boleh telat nih. Biar Betul. gue minjem aja 10 juta ke bank. Iya, Gue iya. kaya bentar lagi. Iya. Ataunya miskin. Tahu-taunya Gitu. ternyata karena dia ikut-ikutan dia nggak tahu kalau ternyata Betul. saham itu bisa turun. Betul. Dan akhirnya Ya banyak banget kayak orang mereka tuh nggak punya edukasinya tentang saham dulu, tapi kayak langsung beli aja. Main Gitu ikutan sih. doang ya Betul, sebenarnya. betul. hutang bukannya makin kaya, hutangnya makin banyak. Ya, jatuhnya. makin rame. Nah, jadi itulah yang terjadi dengan banyak orang, gak cuma lu aja Ron ternyata korban dari performuan di bagian trading dan terutama cryptocurrency ini. Banyak orang di luar sana karena orang lain dilihat di sosial media terutama TikTok ya saat Iya, itu. iya. Jadi ada angkatan Doge, angkatan TikTok namanya. Iya. Orang-orang bilang Doge to the moon, Doge to the moon, Doge to the moon. Yes. Nah, karena karena isunya kemarin memang pengen dapat $1 yang itu 14.000. Jadi semua orang pada berlomba-lomba masukin, padahal harganya saat itu udah tinggi. Udah dia Iya. angka 9.000, 10.000. Udah highest lah. Maksudnya udah hampir mencapai highest gitu loh. Udah salah satu titik tertinggi lah selama ini. Iya. Sebenarnya itu yang paling tinggi kan. Iya. Nah, semua orang beli di situ, ternyata bukannya sampai ke $1 malah jeblok jatuh ke 6.500 paling rendah. Yes. Akhirnya banyak orang yang udah masukin duitnya ke sana malah jadi bangkrut, berdarah, nangis. Padahal kita nggak tahu. Padahal sebenarnya kan aturan pertama kalau lu mau main trading gini saham yang lu pakai adalah duit dingin. Artinya Iya. Betul. when you lost it, lu nggak udah. kenapa-kenapa gitu kan. Nothing tulus. Nothing tulus. Dia itulah bahaya FOMO di cryptocurrency. Ada pengalaman lain nggak sih lo orang mengenai kayak gitu atau udah? Kalau gue sih jujur jarang nggak ikutan main saham atau kripto ya baru belakangan ini, dan gue main juga bukan karena FOMO, karena feeling aja. Maksudnya kayak yang kalian main ini kayak Doge nih, gue kan nggak main Doge, gue mainnya di BTT. Ya meskipun nggak ada perkembangan, cuman ya udah, maksudnya itu gue main by feeling gue aja. Ya udah, gue
kalau pengalaman tentang FOMO kripto atau saham apalagi saham gue nggak pernah main saham. Jadi gue nggak ada pengalaman banyak gimana sih. Mungkin Keron yang telah Udah, dalam. Ceritain juga dong mengenai BTT lu dong. Nah, sebenarnya kalau gue mau ngomong ya, BTT itu lebih FOMO sih sebenarnya. Karena kayak gue kan dengar kata Hari, dia tuh sideway. Awalnya ini kalau nggak ada yang tahu sideway itu perkembangan dari tradingannya itu naik terus, tapi dia kayak menyamping aja gitu loh. Jadi Stagnan. stabil naik tapi stabil gitu. Nah, sedangkan setelah gue dengar itu, gue sempat kayak ngeliat nih sehari 2 hari itu gue analisa terus tuh. Yes, by that time still sideway, but when I buy it tiba-tiba downtrend gitu loh. Dan downtrendnya itu sangat cepat gitu, karena pas gue buy out itu di 125, terus di malamnya itu udah 130. So I feel that this is the way gitu, this is the time, ya kan. But then suddenly setelah gue tidur, gue bangun keesokan harinya itu langsung turun 110 dan sampai sekarang itu 108. Nah itu salah satu FOMO yang gue berasa banget lah, feeling of missing out-nya, karena kayak gue takut ketinggalan dari orang, karena kan yang kita lihat itu koinnya masih kecil tuh, ya kan. Nah, tapi kalau Dogecoin itu gue kayak ngerasa karena maraknya sosial media, kemarin kan kita sempat dengar tuh, oh Elon Musk tuh mau ke SNL yang di tanggal 8. Nah kayak gue itu sebenarnya berharap bukan hanya 14.000, if not only $1 gitu, karena kan yang kita tahu Elon Musk kan orangnya memang suka dengan kripto, jadi gila, dari pemikiran gue ataupun dari kepercayaan gue ya itu bisa naik lebih lagi gitu sih. Tapi itu dia, gue ada dengar sih, ini gue dengar dari orang-orang yang udah lebih ahli. Gue juga nggak ahli sih main beginian, dan gue juga baru belakangan ini ikutan. Udah pernah 2017, kita semua udah pernah 2017. Cuma saat itu nggak pakai teori, sekarang pun nggak pakai teori juga. Cuma lebih aware lah masalah yang beginian. Nah, untuk main-main cryptocurrency yang kayak begini, apalagi Doge yang lu nggak bisa analisis, sebenarnya yang paling aman, cara paling moderat mainnya adalah waktu isu, lu masukin. Tapi begitu hari H isunya itu, sebelumnya lu udah tarik. Memang lu nggak bakal sampai puncaknya, tapi lu udah jauh lebih banyak untung daripada sebelumnya. Seenggaknya aman dulu ya. Aman dulu. Yeah. Kalau lu main moderat, lu nggak rugi, untungnya memang nggak tinggi. Ya, memang seperti itu, high risk, high return. Yeah. Cuma if you want to get return dan itu pasti banget, ya lu main moderat aja gitu loh. Betul. Jadi ya pembelajaran aja, Ron. Selanjutnya jangan jadi ini apa sih namanya? Jadi holder yang karena terpaksa. Betul. Bukan Yes, karena yes, pilihan. Tapi sebenarnya walaupun FOMO kayak gini ya jangan panik juga Ya sih. jangan panik Iya, juga. jangan panik juga. Soalnya sih kayak sebenarnya. kemarin kan itu kan isu-isu SNL kan. Iya. Nah, sekarang si Elon Musk sudah nge-tweet kalau dia bakal bikin roket yang memang bakal ke bulan. Iya nggak? Iya, yang Iya, bawa iya. Dogecoin. Artinya ada isu baru, jadi kalau main-main kayak gitu nggak usah terlalu takut juga sih. Ya Ada chance-nya lah. pasti. latihan mental aja. Kalau misalnya lu takut, ya lu uninstall aja dulu. Nah, Tutup mata aja dulu. oh tapi beda case kalau misalnya duit itu memang duit yang lu butuh buat makan. Itu dia. Secepatnya cut loss. Setidaknya lu nggak bisa makan mie ayam, lu bisa makan Indomie gitu loh. Artinya serugi-ruginya lu masih ada duitnya gitu loh. Intinya balik lagi, lu ikutan main gini pakai duit dingin. Iya, nggak usah lah, nggak usah. Jangan pakai duit kebutuhan lu sehari-hari. Ini lu makan tiap hari aja bingung. Iya. Maksud sama main begini. Jangan pernah harapkan beli kadal jadi buaya. Betul. Iya kan? Betul. Ya kita semua berharap sih sebenarnya, cuma Jangan berharap lu dapat duit itu secepat yang lu kira lah gitu. Semuanya itu butuh proses. atau kita ralat kalimatnya, jangan lu kira dapat duit itu secepat itu kayak kita mengira itu bisa gitu. Iya. Karena kesalahan itu dari kita, jangan sampai di lu orang juga. Anyway, gue juga sekarang lagi nyangkut. Salam nyangkut. Karena gue beli itu, gue mainnya scalping gitu kan. Kayak beli 7.000, jual 8.000, turun lagi gue beli lagi, jual lagi. Iya. Nah, gue beli 7.800, pasang jual di 8.500, sekarang harganya 7.400. It's okay. Tahan dulu. Tahan dulu, karena pasti bakal naik kok. Betul. Jadi itu dia FOMO di cryptocurrency dan saham dan sejenisnya. Gak usah ikut-ikutan lah. Kedua, FOMO trend. Oke, ini pasti gue nggak pengen lihat tren-tren yang belakangan ini, tapi gue pengen nanya lu orang pasti tahu dengan yang namanya gelang power balance. Ya. Anjir. Itu udah lama banget sih ya. Ayo, gue kasih lu cerita mengenai power balance daerah lu gimana tuh? Daerah gua ya power balance. Itu tahun ini kan? Tahun
Sebenarnya udah SMP lama nggak sih? Iya, SMP, udah lama SMP nggak sih? itu. SMP, iya. Yang ada magnet-magnetnya itu nggak sih? Bukan ya? Bukan stiker sebenarnya. Iya, 9 sampai 10 tahun yang Karet lalu. tuh stiker kan? Oh. Bener nggak sih? Iya, stiker yang hologram gitu loh, I tapi see. power balance. Betul. Ceritain Har di Cikarang gimana saat itu? Ke daerah gue tuh sempet rame banget ya. Maksudnya, ya ini hoaxnya. Gue nggak tahu nih hoax atau enggak ya. Tapi ceritanya orang-orang tuh kalau lu beli gelang itu menjaga banget keseimbangan badan. Gila nggak sih? Apalagi kita yang anak-anak basket tuh ya, yang aktif banget, kita kayaknya wajib banget beli yang gelang-gelang kayak gitu. Padahal ya nggak tahu, itu cuma gelang doang. Yang KW-nya juga banyak. Katanya kalau lu didorong lu nggak bakal jatuh. Iya benar. Udah kayak skin Mobile Legend deh. Plus STR 5 anjir. Gitu sih, kalau hype-nya ya lumayan banyak lah yang beli jadinya ya. Maksudnya, Emang tapi kisaran harganya berapa sih? kisaran harga kayaknya ori itu mahal ya, ratusan ribu ya. Yang katanya ori, yang kita nggak tahu bahkan ori itu sebenarnya seperti apa. Itu ratusan ribu Iya, beneran. ratusan ribu. Tapi ya depan sekolah gue kan ada abang-abangan gitu. itu, itu paling goceng ceban lah, udah bertebaran. Nggak tahu dah yang mana yang ori kita pakai. Tapi sebenarnya mirip-mirip kan? Mirip banget. Mirip banget lu nggak Nggak ada bakal- bedanya. Di Medan emang nggak ada sentra aja ada anjir. Gua nggak gitu tahu persis ya. Oh, lu SMP mainnya keong yang Iya, kayak sama ayam tuh, ayam warna-warni. Diadu. Nggak sih, tapi gua nggak pernah dengar sih power balance ini. Nah, nanti kita insert ini, insert di sini. Oke, sip. Nah, Nah, di itu sini ya gambarnya guys. nah, itu dia gambar power balance. Jadi, selain power balance, tren lain yang cukup nggak merugikan juga sih. Rata-rata kalau ngikutin tren itu nggak ada yang dirugikan kecuali lu malu dan duit lu habis ke sana aja. Iya. Tuh. Contoh, siapa sih HP-nya nggak pakai casing silikon? Ya kan itu tren banget. Zaman-zamannya BlackBerry bukan? BlackBerry, enggak Nokia Music tau Nokia nggak yang dulu. slide dari Iya, slide yang itu dulu, dulu. iya, iya. Itu yang pertama, lalu ke BlackBerry pakai silikon semua. Nah, bahkan dulu namanya kondom kan. Kondom HP. Iya. Memang sama-sama silikon sih, cuma kan yang satu untuk menahan Sesuatu. yang satu untuk Menjaga. supaya nggak tergores. Iya, sama-sama untuk tidak Menjaga sih. Ya, ternyata yang buat nama itu cukup filosofis ya. Menjaga. Apalagi tren di Medan dong, masa dari tadi kondom udah. Kondom. Kalau di Medan itu tren ya, kita bilangin tren belakangan ini banyak ini sih di Medan tuh baru-baru banyak tren yang kayak habis gitu sih. Beberapa tahun yang lalu gitu, dua tahun lah, at least startingnya mulai dari dua tahun karena kan baru ada store-nya yang maksudnya kayak benar-benar ada di situ loh, buat jadi orang Medan tuh nggak usah kemana-mana, itu maksudnya nggak usah jauh-jauh udah ada di Medannya gitu loh. Nah, itu udah ada beberapa dan jual-jual sepatu di Medan itu sendiri kan tau lah ya, kayak ya, produk-produk yang agak jelek dikit gitu kan biasa kayak masuk ke black market dan lain-lain, itu banyak juga sih yang di Medan tuh ya. Iya. Jadi kayak jual-jual Converse itu cuma 500, 300 tapi ada defect gitulah. Itu tren-tren yang lumayan. Terus belakangan ini sih kebanyakan orang Medan ya, gue kurang tahu juga sih, cuman kayaknya makanan sih juga lebih ngeri sih karena kan pandemik juga kan ya. Jadi kayak banyak yang jual online juga, catering dan lain-lain gitu. Oh, semua orang jadi jualan catering Yes. gitu. Oh. Tapi sebenarnya kalau masalah tren hypebeast itu ya kecuali duit nggak ada yang di ini kan, cukup keren juga sih. Tahu nggak sih yang cukup merugikan, bukan merugikan juga, bikin malu sih, bukan bikin malu juga sih, lebih ke arah jadi semua orang seperti itu, jadi lu biasa aja, mainstream banget. Potongan rambut 2014. Yes. Semua itu ditarik ke samping begini, licin semua. Apa namanya ya? Nggak tahu udah kayak Slick back ya, apa sih? Slick back. Slick back gak sih? Slick back, pakai Slick back pomade, ya sih? Iya, udah iya, kayak iya. Pidgeot, tau gak sih? Iya, Pidgeot tuh. iya, iya. bener. Udah kayak burung begitu. Itu jadi sampai di binus itu, kalau orang bilangnya potong ke binus bang. Karena semua anak binus tahun 2014 kita masuk situ, Iya. semua begitu kepalanya anjir. Terus abang-abangnya misalnya di sebelah itu kan ada barbershop kan. Nah, kalau mau potong, kita mau bilang potongan apapun, template-nya sama. Tipisin ininya, terus atasnya dipanjangin. Iya. Terus dikasih gel. Gel. Itu aja. Udah paling ganteng itu gara-gara apa ya? The Comment gak sih? The Comment dulu. Iya, Danang iya, Dato. benar gara-gara itu sih. Iya kan, karena mereka kometan asli parah. Nah, itulah kenapa ya sebenarnya nggak bikin kenapa juga sih, cuma jadi aneh aja nggak sih. Terus apalagi ya kira-kira tren-tren yang
tren ini nggak sih dalgona gitu? Itu Oh iya, waktu awal pandemi, Iya. tren dalgona. Semua orang berlomba-lomba bikin kopi, Iya. buat pakai di upload story. dia upload ya. story. Men, tren TikTok itu nggak sih? kalau lu tahu itu sih- awal-awal TikTok nggak sih? enggak awal Enggak, itu TikTok belum. kan si Belum ya? ini Yang mana ya? si Bowo. apa sih? Bowo apa nih, Bah? Mm-mm. Ya kan itu yang awal. Tapi itu kan sempat nggak terkenal kan, Yang- gara-gara Iya, dia. semua orang bilang alay. Nah, Hmm. saat saat pandemi semua orang main Karena karena itu FOMO juga nggak sih? Jadi kayak iya sih. takut nggak, gue install juga, Iya, biar TikTok gue nggak kan. ketinggalan sama temen Nah jujur, lu pada FOMO nggak sama TikTok? Ya gua iya, gua gue, iya. ya, sempet. Gue masih bingung aja sih. Cak, gimana ya orang download TikTok itu buat apa gitu loh? Karena kayak Instagram gue semuanya TikTok aja. Iya, tapi asik Ron. Tapi gue bener habis bisa berjam-jam di TikTok Iya, gitu loh. iya. Kayak emang lebih Setuju. lebih parah daripada Instagram sih. YouTube lu nggak terlalu banyak sebenarnya kan. Kalau lu nyari sesuatu atau lu mau denger lagu atau apa doang kan. Tapi Instagram tadinya explore tuh yang lu ubek-ubek kan. Yes. Nah, asiknya TikTok lu nggak butuh follow siapapun, lu nggak butuh betul, tertarik betul, ke hashtag betul. siapapun. Dan misalnya lu baru buka misalnya di FYP lu for you page ya namanya ya. Itu semacam explore-nya. Lu buka, terus tiba-tiba ada video kucing nih. Ya kan? Terus lu buka profilnya atau lu ulang-ulang videonya, ke bawah itu bakal ngikut secepat itu gitu loh. Nggak kayak ngambil data lu banyak dulu baru dikasih gitu. tapi langsung saat itu juga. Jadi memang ekosistem yang dibuat itu untuk membuat lu jauh lebih lama di situ. Bahkan kayak cryptocurrency itu waktu gua awal yang minggu lalu pengen coba itu, gue liat di TikTok satu kan cara baca-baca table dan segala macam, grafiknya dan segala macam, ke bawah itu mulu sampai gua akhirnya matiin itu TikTok. Baru besok buka lagi baru berubah lagi isinya. Kayak gitu. Makanya dibilang jahat nggak jahat juga sih. Banyak informasi yang gue dapetin. Contoh, gue tahu perangkap kecoa dari TikTok. Anyway, di video yang awal tadi pasti kalian lihat Hari mau nembak sesuatu itu nembak kecoa. Selamat datang di Bahas Apa Podcast bersama gue Jackson, Keron, dan Hari. Semua tembak-tembakan. Tembak anjing. Lagi. Mana anjing? Di mana? Tadi di mana? Di tas tuh. Di tas tuh. Dan memang di kamar gue ini memang kayak penangkaran kecoa sih. Sarang ya. Jadi dan menurut gua belakangan ini tren itu munculnya paling deras itu di TikTok. Per 2 menit sekali itu, bukan 2 menit juga sih. Per 2 hari sekali ada tren baru. Apalah ya contohnya selain yang ini. Biasanya sih dance cover ya. Iya. Atau pakai sound-sound orang Lu gitu. lebih banyak joget nggak sih? Ya, joget. Tapi menurut gua joget-joget itu cuma di awal doang, maksudnya ramenya Hype-nya ya. dikit. Karena pas awal-awal yang gua install TikTok itu masih banyak tuh yang joget-joget doang, yang nggak jelas. Tapi makin kesini tuh banyak informasi bener yang kayak lu. Entah dia informasinya tentang alat-alat kekinian yang bisa kita pakai, Iya, atau ya iya. rumah kecoa kayak lu, terus atau tips and trick apa. Menurut Iya. gua sih makin kesini lumayan membantu lah, Artinya- iseng-iseng info. Apa yang lu tertarik itu yang bakal muncul. betul, Ya betul. kalau lu tertarik dengan hal-hal yang kurang bermanfaat sih ya sayang aja gitu loh. Ya, Betul. meskipun ya kayak gitu sih menarik juga sih. Ya. Dan kasih tau cewek gue kalau misalnya tiba-tiba ada cewek muncul di tab gue buka profile dulu. Terus keluar lagi. Oke, siap. Terus yang paling menyebalkan sekarang tau gak sih tren yang jika bisa begini Iya anjir. bisa begitu. Time lapse doang. Jika bisa begini, maka bisa begitu. Jika bisa begini, bisa begitu. Jika Nah, itu dia penjelasan mengenai fear of missing out yang berhubungan dengan tren. Ya enggak, kalau lu ngikutin tren, satu-satu yang dirugikan ya uang atau lu sama lu doang. Enggak, maksudnya uangnya juga enggak gede-gede amat bisa tren. Kecuali lu tren lu beli mobil sih. Itu agak beda. Tapi kalau misalnya potongan rambut dan tinggal receh-receh kayak gitu, ya Masih oke cengeng lah ya. ya. Nah, ke FOMO yang selanjutnya yaitu ada FOMO karena pencapaian teman atau achievement teman. Nah, kita kan rata-rata usia 25, Keron tahun ini 26, dia paling tua kan. Lihat aja janggutnya. Tangan.
di umur-umur segini, teman-teman lu pasti banyak yang mulai terlihatnya hasil kerja kerasnya dari sebelum-sebelumnya. Ada yang udah beli rumah, ada yang udah beli mobil sendiri, ada yang ini. Terus banyak tuh yang kita nggak tahu dong setiap orang itu seperti apa. Nah, banyak tuh yang juga biasanya kita tahu satu orang beli mobil, terkadang kita ngeliat orang lain beli juga di Instagram story kita gitu loh. Padahal kita nggak tahu sebenarnya. Enggak. Mungkin bahkan kita tahu sebenarnya kondisi ekonomi dia, ya atau kita nggak tahu lah. Tapi let's say dari yang kita kenal selama ini, dia nggak beli gitu, dia nggak terlalu sebenarnya, tapi dia memaksakan gitu loh. Sebenarnya gue nggak pengen ngejudge tau, jatuhnya kayak yang babi ngepet kemarin. Dia nggak pernah kerja, tapi banyak duit. Gue nggak pengen kayak gitu, cuma oke, gue ganti kata-kata gue. Karena gue lihat dia ada teman yang beli mobil, terus lu ngeliat teman-teman yang lain itu pada beli mobil semua, sehingga itu memunculkan urge pengen beli mobil, ikut-ikutan beli mobil nggak sih? Karena coy dia beli mobil, lu sampai coba minta orang tua lu kredit dan segala macam. Padahal ya belum sampai sananya kan, maksudnya gitu belum sampai sana. Apalagi kayak lu orang pasti tahu kalau misalnya yang masalah kredit itu dari financial plan sebenarnya lu setidaknya lu bisa DP-in berapa dulu? 40 ya? Atau rumah ya 40 ya? Kalau rumah sih yang tahu gua. Rumah itu mesti DP 40 sampai 50% baru lu cicil. Biar lu dibilang sehat, kategori sehat ininya, keuangannya. Dan itu pun cicilannya itu 30% dari lu punya penghasilan. Gitu loh. Jadi kalau lebih dari itu lu keuangan lu nggak sehat gitu loh. Tapi banyak yang ngerasain untuk punya gitu loh. Artinya lu orang pasti tahu lah kalimat ini akan indah pada waktunya. Betul. Iya. Semua orang punya ini coy, punya jalannya sendiri, jalan sendiri, timeline-nya masing-masing. Punya waktunya lah gitu, ada waktu dia bersinar gitu. Tinggal diri kita sendiri nggak sih yang usaha atau gimana? Iya, artinya kerja keras nggak bakal mengkhianati hasil sih. Asik, gila. Jangan pernah memaksa lah pastinya. Drop the roof and let the smoke clear. Iya gak sih? Jangan pernah memaksa. Nggak usah sama kayak yang cryptocurrency tadi. Ya mungkin dia udah untung, lu belum untung, ya udah nggak apa-apa. Asal lu konsisten, lu bakal sampai titik itu juga gitu loh. Betul. Fear of missing out. Atau temen lu pada nikah, terus cewek lu jadi nyuruh nikah, ngajak lu nikah, ya nggak apa-apa. Nikah itu adalah planning gitu loh. Planning jangka panjang. Lu bisa ngobrolin itu, tapi lu harus bisa kasih pengertian ke pasangan lu mengenai menikah itu apa aja yang butuh. Kadang kan orang sih beda-beda, tapi menurut gua orang biasanya menjalin relationship itu, apalagi kalau di Indonesia, lumayan lama ya. Pengen naik level nggak sih? Gua nggak bilang nikah itu lah tujuan, cuma pengen naik level. Jadi ke jenjang yang baru lagi, perjalanan baru lagi. Semua orang pengen ke sana. Dan itu butuh planning yang sangat panjang. Benar. Jangan karena teman-teman lu pada nikah, lu ikutan nikah. Men, lu mau pestanya nggak apa-apa, pesta sederhana nggak masalah. Tapi setelah nikah lu mau gimana? Lu mau makan? Ya kalau masalah tinggal di kontrakan juga bisa aja sebenarnya. Lu tinggal di kontrakan nggak by the masalah. way, ngomongin kayak gini, tadi gue kan sempat nonton YouTube ya. Terus pas gue tak lupa YouTube apa, cuman gue ingatnya itu Reza Arab. Ini kan barusan nikah sama Wendy nih kan. Wendy Walters. Nah dia sendiri ngomong gitu, setelah dia nikah kayak the first week or second week dia sendiri nggak tahu mau ngapain gitu. Dia itu mau ke arah mana, karena kan kayak kita relation itu kan paling planning mentok udah sampai nikahan kan, sampai kawinan kan. After that what gitu. Dia sendiri juga, maksudnya gue ya planningnya itu mesti lebih lagi sih menurut gue. Kayak salah satu aja nih, kayak Reza Arab aja yang kita ngomong, dia itu berhenti gitu loh. Bukan berhenti ya, gimana ya, kayak nge-stuck gitu. Setelah ini apa gitu, planningnya belum nyampe ke depan gitu loh. Nah menurut gue sih kayak ya FOMO ini bisa kita atur, maksudnya bukan atur lah, kayak ada baik ada enggaknya sih sebenarnya. Oh iya, apalagi karena masalah menikah ini orang diburu-buruin karena umur kan. Iya. Indonesia diburu-bururin, cewek sih. lagi, cewek. Yes, terutama cewek sih. Cewek di 24 ke 26, cowok itu 28 ke 29 udah di warning tuh. Secepatnya. Cuma kan lu harus ngasih pengertian sih ke orang tua lu. Kalau masalah nikah itu lu nggak bisa bilang karena umur doang gitu loh. Ada faktor lain lah maksudnya. Iya, kayak yang di Ngojek pernah bahas, promosi ngobrol bareng Jackson. Dewasa itu bukan masalah usia,
tapi juga masalah rasa dan cara kamu pakai isi kepala. Asik, gila. Sikap. Iya. Jadi lu mau umur 28, 29, 30 kalau lu belum dewasa secara mental atau mungkin finansial lu belum dewasa dan segala aspek yang dibutuhkan untuk menikah belum dewasa, ngapain menikah? Iyalah. Lu bakal nyusahin semuanya. Ada orang yang percaya dengan yang namanya rezeki keluarga, rezeki Betul, menikah. betul. Ya mungkin ada, mungkin enggak. Cuma gue tipe yang lebih ke arah, bukan enggak sih, lebih ke arah Realistis. percaya gua, lu dikatakan beruntung ketika opportunity meets kesiapan. Lu beruntung ketika misalnya tahun lalu lu emang dari dulu itu selalu nabung sehingga lu punya cash, let's say 30 juta di kantong lu. Lalu semua saham turun, lu serok dah semuanya, sekarang lu udah kaya. Iya, artinya kan karena lu persiapan, lu bukan beruntung saat itu sebenarnya. Karena lu udah siap dan kebetulan muncul kesempatan. Dapat, lu merasa beruntung saat itu. Nah, ketika FOMO, fear of missing out, opportunity datang, dia nggak siap, Ya, panik. Jadinya serok. Serok tapi pakai duit orang. Iya. Utang kan. Nah, kayak gitu maksudnya, ini balik lagi ke saham sih. Jadi cuma maksud gua sama seperti nikah juga, lu siap dulu. Terus lu meet the opportunity bahwa lu udah bisa nikah, pasangan lu udah bisa nikah, lu menikah, itu bakal jadi sesuatu yang sangat indah Betul. gitu Iya, loh. betul. Ketika semuanya siap, bahkan lu punya anak nanti, lu ada semuanya. Gue paling demen dengan influencer namanya Arif Muhammad. Dia secara finansial sudah dewasa, secara sikap sudah dewasa, hubungan mereka juga dewasa. Ketika punya anak, mereka dewasa menghadapinya gitu loh. Artinya ketika mereka menikah pun mereka tidak harus punya anak. Jalan-jalan setahun apa segala macam, mendewasakan diri mereka dulu, menyiapkan diri mereka dulu. Lalu setelah itu udah punya anak dan anaknya disambut dengan tawa sukacita. Ya semua anak biasanya disambut dengan itu. Cuma mereka bisa mengekspresikan lebih karena mereka udah selesai dengan mereka dirinya sendiri, mereka udah menikmatinya dan mereka punya materi untuk membesarkan si anak ini. Dan sekarang lagi hamil anak kedua, si Kak Tipang kan, istrinya Arif Muhammad. Dan mereka menyambut itu lagi gitu loh. Padahal nggak sedikit orang di luar sana yang kita lihat nikah muda, habis itu cerai, pala anaknya banyak, akhirnya anaknya terlantar. Yatim semua. Fear of missing out sih, karena apalagi di daerah itu orang tuanya bilang udah 19 tahun udah ini kan, Udah ready. udah nanti jadi apa, perawan tua, anjir. 19 tahun perawan tua. Gimana gitu? Tua banget. Perawan tua bangkai. Ada bangkan. Jadi nggak usah takut lah mengenai kayak gitu. Lu orang, kita semua bakal dapat waktunya masing-masing. Betul. Nggak usah ngelihat achievement orang, fokus pada diri lu sendiri. Dan ingat, keberuntungan adalah kesempatan yang bertemu dengan persiapan. Ya. Wih anjir. Nanti kita cut bagian ini, masukin ke TikTok. Oke. Sebenarnya tadi kita udah ngomongin masalah FOMO yang merugikan kita. Cuma ada topik baru karena teman kita juga baru FOMO yang lagi triple kill. Oke, jadi inilah FOMO yang dirasakan temanku karena bucin. Dan pacarnya sendiri benci karena dia bucin. Enggak. Ini kita ceritanya gimana ya? Di awal kan, sebenarnya nih gue pengen kayak ngehadiahin sesuatu lah ya. Kita semua cowok Enggak. pasti pernah nggak sih? Cewek lu mau ulang tahun. Nah, Yeah. dari situ, titiknya dari situ. Nah, sebenarnya cewek gue udah mau ulang tahun gitu kan. Kayak kita sebagai cowok kan pasti ya pengen Memberikan lah yang sesuatu hal yang kayak membahagiakan. hal-hal kayak gitulah ya. Nah, jadi gue mau beli sesuatu nih. Nah, gue ngecek dong di IG. Nah, gue memang dasar orangnya kayak suka kayak gimana, gegabah gitu. I know what I want to buy something. Udah, gue orangnya kayak ya udah ke jalur situ. Gue nggak pernah kayak nyari Research kayak, dulu, iya kiri gue nggak kanan. pernah research gitu. Jadi gue ketemu nih satu buyer. Seller dong. Iya, sorry, seller. Nah, terus udah deal out nih harganya berapa sama dan seberapa. Gue kasih dong, gue transfer. By then, dia bilang kargo. Gue udah sedikit curiga dari kargo, cuman kayak ya kalau binatang kan pastinya banyak kan lewat Oh, iya. kargo nggak sih? FYI yang mau dibeliin itu Iya, adalah kucing jenis Munchkin. Munchkin. Ini Ini fotonya. Itu kayak apa? Doge. Kayak doge versi kucing. Doge versi kucing. Ya, doge versi kucing gitulah maksudnya. Nah, jadi sama si sellernya gue ada deal, dia ngomong nanti dari logistiknya nanti nge-call ke gue. Terus ada yang chat, beneran chat, terus kayak
fotonya itu benar-benar entah indah logistik apa, gue udah di blok by the way, jadi gue nggak tahu lagi fotonya gimana. Indah Cargo. Ya, Anyway, kantor gue pakai itu dan nggak ada sistem seperti itu kan sebenarnya. Ya pokoknya gitulah ya. Nah setelah itu orangnya nge-call gue dong. Dia bilang, oh iya ini kita mau asuransiin buat binatangnya karena kan perjalanan. Di pikiran gue masih make sense. Karena yang dia minta itu 1,9. Iya. Tapi oke, let's go. Iya. Go on. Gue bayar. Terus dia bilang mulai belakangan ya, itu udah makin aneh. Tapi yang dia minta itu uangnya tuh dikit-dikit gitu loh. Nah by then gue di titik sampai gue tuh nggak mau kasih lagi, tuh di titik gue udah ngeluarin habis ya sekitar 25 jutaan gitu loh. Nah after that gue udah ngerasa kayak ini udah nggak bener. Terus gue call dong cewek gue chat dong cewek gue, ini mesti gimana. Dia masih request nih 20 juta dan gue udah maksa, gue udah bilangin sama si siapa tukang kargonya tuh, logistiknya tadi itu, gue udah nggak ada duit. Pokoknya gue memang masih ada, cuman kayak gue nggak mau lagi gitu loh, ini stop gitu loh, gue harus stop gitu kan. Nah after that cewek gue bilang sama gue, udah lu stop, jangan transfer lagi ya kan. Dia nanya dong informasi ke teman-teman, dia kan lumayan terkenal lah dibanding gue, teman dia lebih banyak, jadi dia nanya ke teman-teman dia nih, ini gimana. Terus 1-2 hal dicek. Nah cewek gue tuh sempat nelfonin temen dia yang kerja di kargo, dia bilang enggak pernah ada kayak gini, kasus gimana pun nggak pernah ada sempat kayak gini. Nah itu gue sampai masih nggak percaya, karena kan kayak gue ngerasa ini kan pandemik ya, terus pasti pengiriman lumayan ketat, itu di pemikiran gue gitu loh. Nah jadi dia tetap kekeh sama gue, pokoknya gue nggak mau kirim. Dia bilang ya udah, after that udah done kan. Terus cewek gue bilang udah, lu pokoknya nggak usah chat dia lagi gitu. Lu mau ngusahain supaya duit lu balik, ya udah nggak apa-apa lu chat, tapi lu nggak usah berharap kita kasih dia duit lagi. Pokoknya lu bilang duit lu udah habis. Ya udah, gue chat terus tuh sama orangnya tadi. Pokoknya gue bilang gue udah miskin, gue udah nggak ada apa-apa gitu kan. Pokoknya sesedih mungkin lah gue bilang. Dan you know what, yang dia balas ke gue, dia bilang dia masih mau ngebantuin gue, si kargonya itu. Dia masih mau ngebantuin gue. After that gue bilang, udah nggak usah bohong, gue bilang, balikin aja. Itu 25 juta nggak mungkin lu nggak bisa cairin kan. Gue bilang itu quite big menurut gue ya. It's so big lah, 25 juta itu kan. Terus dia bilang kalau bisa dia bantuin. Terus dia bilang dia nggak mungkin nipu-nipu, apalagi udah mau Ramadan. Like, I mean, fuck you bro, gitu loh. Ya, penjahat nggak ada agama bro. Betul sih. Jadi dia masa bodoh sih sebenarnya. Cuman ya setelah after that, gue cooling down ya kan. Terus gue pas sore gue nelpon lagi nih cewek gue. Ya gue kan nggak mau dia tiba-tiba shock juga karena gue gitu kan. Terus dia ngecek, dia research, dan ternyata bener si seller ini sama si kargo ini kayak ngeklop gitu loh. Udah kerja sama ya? Yes. Dan gue nggak tahu apakah mereka itu orang yang sama atau enggak, gue nggak tahu. Iya, jadi dia kayak satu Iya, HP. kayak 2 HP aja. Ya, who knows kan. Ya, namanya ketipu ya. Iya, namanya udah ketipu ya. Kalau misalnya tahu, ya nggak bakal ketipu. Iya, nggak bakal ketipu, makanya. Ya, jadi ya lesson learn aja lah. Lesson learned. Tapi ya menurut gua satu kesalahan yang harus lu ingat itu, Ron, lu harus tanya dulu sih. Ya, maksudnya, iya, itu. Lu beli dari kemarin nih ya, lu entah beli koin, beli ini, lu nggak pernah nanya ke, ya mungkin lu expect kita nggak tahu, tapi maksudnya seenggaknya lu nanya kan, mungkin aja kita bisa Dapat bantu info, lu ya. ada info dikit lah daripada nggak sama sekali. Terus yang kedua adalah tidak ada pengiriman pet pakai kargo. Ya, nggak ada kucing yang dikirim pakai box. Pakai JNE di JNE. paket kayu. Dibikin stiker fragile anjir, enggak. Jarang banget kan kalau apa lu beli pet pasti kan lu datang langsung ke sana. Iya, dan biasanya breedernya itu sangat sayang sama binatangnya. Nggak bakal ngelepasin gitu aja. Bakal Iya. ditanya ekosistem dia bakal tinggal seperti apa. Iya sih, balik lagi experience gue kan nggak ada gitu. iya, kan. lesson Itu sih, learned, bro. lesson learned lagi Ya, sih nggak apa-apa, sebenarnya. betul. Oke. Ada yang mau di-share lagi nggak? Lu Har? FOMO yang bikin lu rugi? FOMO yang bikin gue rugi nggak ada sih. Selain koin nggak ada? Nggak ada. Gue orangnya tidak gampang Tapi FOMO gitu nggak sih. mungkin sih FOMO aja. FOMO pasti bisa Enggak, FOMO coy. lah. Buktinya kita beli mic aja susah bro. Lo ingat gak sih? Lo ingat gak sih? Anyway, kita beli mic. Iya. Nah, mic kita ini ada story-nya. Nah, gue punya mic duluan. Lalu akhirnya gue ajak, kita bahas apa podcast, mau dibikin lagi nggak sih?
pada beli mic aja ntar di tempat gua. Oke, pada beli dong satu-satu. Nah, tololnya ini juga FOMO sebenarnya. Benar, ini FOMO banget. Satu orang punya beli, ya kan? Nah, beli tanpa riset. Masalahnya ini kan semuanya. Jadi kalau FYI aja, sebenarnya mic itu ada 2 jenis. Lu bisa ke sound card dulu baru ke laptop, atau langsung ke laptop pakai USB. Nah, ini yang gue punya itu yang pakai USB, mereka juga. Nah, the problem is mereka punya adalah brand yang sama, tipe yang sama, merek yang sama, semuanya Semua sama. sama. Di basis komputer adalah barang yang sama. Jadi hitungannya satu mic. Jadi kalau punya Caron dicolok, lalu punya Harry colok, punya Caron mati. Ketimpa lah ya. Dan gitu kebalikannya, artinya kita jadi punya 2 mic sekarang. Dan ini adalah FOMO tolol kita juga. Iya, itu FOMO sih. Itu FOMO baru-baru ini. Itu Anjing Itu banget. FOMO kita sih. Itu FOMO kita. Ini tolol. Demi sih. panik aja, panik buy. Apalagi ya FOMO ya? Apalagi? Gue FOMO apa lagi ya? Ah, gitu aja sih. Kayaknya gue juga lagi gak kepikiran FOMO-FOMO lain. Tapi FOMO-FOMO inilah yang bikin kita banyak rugi sih. FOMO itu benar-benar bikin lu rugi kalau misalnya, apalagi ngomong-ngomong masalah saham dan segala macam kayak gitu yang benar high Secara risk tidak banget. langsung lu kayak berkurang dikit, tapi itu lu udah rugi gitu loh. Iya. Iya nggak sih? Oke, itu dia pembahasan kita. Ada yang mau nyimpulin atau gue aja? Silakan Abang J. Oke, gue udah kepikiran kesimpulannya. FOMO itu dari omongan kita dari tadi itu terjadi atas 2 hal. Pertama, lu takut ketinggalan sesuatu, tapi lu nggak riset Ya. dulu sehingga lu masuk tanpa tahu apa-apa dan lu kehilangan segalanya. Betul. Betul. Kedua, lu FOMO tapi lu nggak ada persiapan, sama kayak riset tadi. Tapi riset lebih ke arah pengetahuan, persiapan lebih ke arah diri lu sendiri. Contoh, yang kayak gue bilang tahun lalu itu semua saham turun, tapi lu karena nggak ada persiapan, Lu nggak jantung jadi. lu nggak bisa ambil, atau mungkin lu ambil tapi dengan cara yang salah, dengan duit orang lain. Padahal orang lain yang beli itu dan bilang serok-serok itu mungkin dia punya duit gitu loh. Betul. Jadi jangan sampai FOMO itu merugikan lu ke titik terendah lu. Karena ketika lu sampai titik terendah lu bakal efek jangka panjangnya lu bakal sulit percaya ke orang sih jadinya. Padahal itu kesalahan lu sendiri. Nggak menurut bisa gue. jadi sulit percaya ke diri sendiri jadinya. Iya. Ngambil take Lu jadi decision susah. iya, lu jadi trauma dan Iya. nggak mau ngambil decision buat diri lu sendiri Iya. gitu loh. Ya itu opini gue sih. Ya kalian ada lagi nggak? Ya dari gua sih balik lagi ya. FOMO itu bukan kayak titik di paling bawah lu lah. Pokoknya lu kalau udah terjadi FOMO ataupun ya missing out something gitu lah ya. Selama lu belajar, Selama lu belajar ya udah gitu loh. At least lu mesti belajar move on juga kan gitu loh. Iya. Lu nggak bisa kayak dihantui satu hal itu terus dan terus Iya. ya balik lagi. You cannot take your decision jadinya kan karena hal itu. Ya menurut gua ya kuatin mental aja. kuatin mental. FOMO ini pasti bakal terjadi nggak sih di Ya. setiap orang ya nggak sih? Betul. Ya kan. Intinya FOMO itu nggak apa-apa, tapi lu ngerti. Iya. Nah, Intinya gitu. Yang penting lu belajar. Yang penting lu ngerti, maksudnya Dan ya mau lu belajar, FOMO lu buka betul, untuk- betul. Jadi kayak selama lu FOMO itu, ya lu ngerti dengan apa yang lagi lu FOMOin, Iya. dan lu belajar lagi gitu. Jangan kayak beli udah biarin aja. Iya. Tunggu orang jual-jual, jangan pasrah beli kayak gitu. Iya, benar-benar. Iya ya. Lu pengen ikut sesuatu nggak usah takut, tapi sebelum lu masuk beneran, lu tahu Betul, dulu apa betul. ranahnya. Mm. Oke. Lesson learn cukup bagus topik hari ini. Jadi itu dia Bahas Apa Podcast season kedua episode pertama yang pakai video. Gua Jackson, Kieron dan Hari. Bye. Yo.